Iya, saya di sini, Pak. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bersama saya Tri Atmojo, TGP Angkatan 9 Kabupaten Bungu di SD Negeri 135 dari 2 Lembah Ketuaman. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita akan mengajak briefing terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru hebat. Briefingnya sederhana. Nah, ini pertanyaan mudah yang selalu sering kali dijawab salah, Bapak dan Ibu. Coba kita perhatikan satu persatu. Ini adalah pertanyaan yang mudah, tetapi mayoritas orang menjawabnya salah. Kira-kira lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Kira-kira lampu apa, Bapak Ibu? Yang biasanya Bapak Ibu dengar? Lampu merah. Lampu merah. Betul ya? Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Tapi sebenarnya di situ ada lampu merah, kuning, hijau ya, Bapak Ibu ya. Itu yang benar. Tetapi sering kita salah bahwasanya adanya lampu merah. Ban beca ada berapa, Bapak? Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada berapa ban beca? Ada? Berapa, Pak Edo? Ada 3. Betul? Oke, luar biasa. Sebenarnya 6. 3 ban dalam, 3 ban luar ya. Karena tidak ada beca itu bannya itu publik nggak ada, rata-rata 2 ya. Gitu. Selanjutnya, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Nggak berhenti ditilang. Karena kalau tidak berhenti ditilang, takut ditilang Pak, atau takut polisi, atau takut ketabrak, betul ya? Tapi sebenarnya yang betul adalah karena direm. Kalau nggak direm, mau lampu apa aja juga pasti nyelonong aja ya, itu katanya. Rem itu gunanya buat apa? Berhenti. Karena biasanya kalau orang naik motor, direm itu biasanya itu berhenti. Ternyata salah. Yang betul ini, ya buat berhentilah katanya. Yang betul ada buat ngebut. Coba kalau nggak direm, Rossi juga nggak berani ngebut. Nah, ya. Bayangkan kalau Valentina Rossi nggak punya rem, pasti dia nggak berani ngebut. Nah, bunuh diri namanya. Oke, itu selanjutnya. Minuman apa yang paling murah di warteg, Bapak Ibu? Air putih. Betul ya? Oke, biasanya yang paling murah adalah air putih hangat. Nah, atau air putih aja. Ternyata salah. Yang benar adalah air bening. Kalau air putih misalnya mahal ya, masih susu itu mahal. Ya, itu. Yuk. Selanjutnya, sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. Ular, singa. Oh, udah lebih 10 detik itu ya. Apa? Yang diminta adalah 10 hewan. Yang betul adalah macan, ular itu ya, buaya, nenek-nenek, beruang, komodo ya. Kampret. Yang betul adalah ini. Oh, mohon maaf. Yang betul adalah 5 macan, 5 singa. Atau 10 macan boleh. Ya, karena yang diminta adalah 10 hewan buas. Ya. Nah, 10 macan itu 10 hewan buas. Selanjutnya, ruang apa yang paling ditakuti di rumah sakit? Jenazah. Nah, kemarin yang di Bu Susianti, nah ini yang ditakutin apa kira-kira Bu? Jenazah ya. Operasi biasanya ya, atau jenazah. Ternyata hanya ada ruang mayat, ruang operasi. Ternyata yang ditakuti adalah ruang administrasi. Ya karena kenapa? Lebih horor ya. Karena ketika kita bertemu dengan dokter itu satu sentuhan aja, dipegang aja dikit aja mahalnya minta ampun ya. Binatang apa yang jago berenang? Ikan. Ikan katanya. Oke betul. Tetapi yang paling tepat adalah bebek. Ikan menyelam, nggak ngambang ya. Ya kalau ikan itu dia posisinya menyelam. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap titik-titik. Barat laut mana? Barat laut kan timur. Nah, menghadapnya ke tenggara, timur laut atau mana? Barat daya. Yang betul adalah ke bawah. Jadi kalau ke sana, ekornya menghadapnya ke bawah Bapak Ibu biasanya. Pernah lihat kuda ya? Nah, kalau ke sana biasanya hadapnya ekornya itu ke bawah. Enggak, jangan ke arah ke sana ya. Iya, ke bawah. Nah, aja itu. Ternyata pertanyaan mudah tidak mudah pula menjawabnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kita masuk ke budaya positif Bapak Ibu ya. Budaya positif, budaya itu apa Bapak Ibu?
sebuah kebiasaan ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa biasa dengan budaya-budaya yang positif. Kita bermain dengan kepalan tangan. Nah, ini maksudnya kepalan tangan itu maksudnya apa Bapak Ibu? Tinju. Kalau berkaitan dengan budaya positif, Semangat. semangat, terus Merdeka. merdeka, apalagi Kuat. ya. Kalau posisi kita dengan siswa kira-kira apa? Ayo. Semangat ya Pak. Semangat. Nah, dan yang lebih tepatnya kepalan tangan itu adalah kita sebagai manajemen kontrol. Jadi kita di tangan kita lah anak-anak itu ya mau dibawa kemana, nah itu di tangan kita. Itu lebih kepada kepalan tangan kita. Jadi kalau di kelas kita ya tanggung jawab kita, di tangan kita lah anak itu kita kontrol. Terus kontrolnya bagaimana nanti akan kita pelajari. Ini perubahan paradigma teori kontrol yang sering terjadi. Ilusi guru mengontrol murid sebenarnya salah. Itu kita yang mengontrol murid yang tadi seperti ini, kita kontrol semuanya salah. Yaitu hanya sebatas ilusi aja. Mungkin hari ini oke mengikuti kita, besok belum tentu. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya begini. Wah, nak, gara-gara kamu ini bapak jadi ditegur sama bapak kepala sekolah misalkan. Jadi orang tersebut merasa bersalah. Jadi di situ merupakan sebuah ilusi bahwasanya dapat menguatkan karakter anak itu menjadi berubah, tidak sama sekali. Itu hanya sebatas ilusi. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Itu sebuah ilusi juga. Kita memberikan penguatan terus yang positif kepada anak itu efektif untuk ibaratnya merubah karakter anak. Itu ternyata sebuah ilusi aja. Mungkin seminggu, 2 minggu berlaku, tapi seterusnya akan berubah. Terus seperti apa Pak? Nah itu nanti kita akan pelajari. Dan sebuah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi juga kita memaksa anak untuk maunya kita kayak gini. Nah itu tidak bisa kita paksa karena itu adalah sebuah ilusi kontrol aja. Mungkin hari ini ngikutin kita, tetapi besok belum tentu. Oke, itu sebuah ilusi saja. Kita mari beralih ke budaya positif. Kenapa budaya positif? Suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif yang budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Jadi di sini budaya positif itu seperti contoh sebuah kata-kata sederhana yang sering kita katakan, nak dilarang, ya itu tidak boleh lagi. Nak jangan, tidak boleh. Misalkan, nak jangan buang sembarangan. Karena kata jangan itu sudah kalimat-kalimat negatif. Seharusnya gimana? Ayo nak buang sampah di tempat sampah. Nah seperti itu. Kata dilarang, jangan rambutnya jangan gondrong ya. Besok pasti rata-rata gondrong. Coba nak kita berpenampilan yang rapi ya. Sudah mencakup semuanya. Jadi usahakan setiap kata yang kita bangun kepada anak itu adalah kata-kata yang positif. Makanya di situ kita membangun budaya positif. Jadi tidak ada yang namanya hukuman dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita menumbuhkan kesadaran dari anak tersebut. Makanya di dalam forum kemarin saya sampaikan bahwasanya saya tidak akan menghukum anak bapak, ibu, wali murid ketika anak bapak ibu melakukan sebuah kesalahan. Terus bagaimana? Yang kita tanamkan di sini adalah budaya positif, nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Jadi kebiasaan misalkan tidak membawa motor sendiri ke sekolah itu pembiasaan. Sehingga ketika kita membiasakan anak dibiarkan begitu saja membawa sepeda motor, maka akan terbiasa dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita membiasakan budaya positif, nak berbicara yang sopan kita. Jadi akan terbiasa dengan berbicara yang sopan, ke sekolah pamit dulu sama orang tua, diantarkan, kita izin dulu, itu budaya-budaya yang
positif. Dan di situ kebiasaan itu akan tumbuh dengan sendirinya dengan kesadaran anak tersebut tanpa ada paksaan. Ada atau tidaknya kita tidak berpengaruh pada dia. Dalam artian apa? Mau ada kita atau tidak, anak tersebut akan berperilaku yang sama. Jangan sampai menjadi muko-muko atau muko-duo. Muko-duo itu bagaimana? Ketika ada gurunya, rajin guru. Sama ketika saya dengan Bapak Ibu, mungkin kalau ada kepala sekolahnya atau apa, rajin. Tetapi kalau tidak ada, santai aja. Nah, jangan sampai seperti itu, karena akan itu terjadi muko-duo atau muko-muko, ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang berpihak kepada murid. Kita lanjutkan. Apakah makna disiplin? Dikutip dari Kemendikbud Ristek yang menerangkan bahwa disiplin artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya bagaimana? Biasanya di daerah kita ataupun budaya kita mendisiplinkan anak itu identik dengan aturan-aturan yang sifatnya menghukum. Misalkan ketika terlambat maka lari keliling lapangan, ataupun ketika terlambat nyuci WC, ataupun itu bentuk disiplin. Misalkan jam masuknya jam 7.30, kita masuk lewat 10 menit, anak-anak dihukum, misalkan nyuci WC atau nyapu atau mengambil sampah. Nah, itu salah satu bentuk disiplin yang budaya kita. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah disiplin itu dibuat agar orang itu bisa menggali potensinya sendiri atas dasar kesadarannya masing-masing. Jangan karena sesuatu dia melakukan sesuatu itu, sehingga itu akan bertahan tidak lama, hanya sebentar saja. Itu. Selanjutnya, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi tidak perlu diancam, kita hanya berdiskusi saja. Nanti ada yang namanya ketika ada masalah itu ada yang namanya segitiga restitusi yang akan kita pelajari nanti. Selanjutnya yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi. Kalau dulu kita berpikir ketika kita melanggar maka ada hukumannya, tetapi tidak, ketika kita tidak melaksanakan kesepakatan maka konsekuensinya seperti ini. Salah satu contoh, misalkan ketika anak-anak terlambat, kita sepakati di dalam kelas itu ketika terlambat konsekuensinya gimana? Jam tambahannya tambah 5 menit, misalkan 5 menit terlambat, nanti pulangnya kita diperlama 5 menit, itu konsekuensi kalau sudah disepakati. Misalkan konsekuensinya yang selain itu, misalkan begini. Nah, ketika kamu terlambat, konsekuensinya adalah kamu tidak bisa ibaratnya kamu tidak bisa mengikuti materi pelajaran, ibaratnya tekor ya. Tekor 5 materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi misalkan ada materi beberapa sudah disampaikan, anak terlambat 10 menit tentu tidak bisa mengikuti materi yang selanjutnya. Maksudnya guru tidak mampu lagi, tidak bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu akhirnya adalah konsekuensinya yang harus dia dialaminya atau diikutinya. Selanjutnya yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi intinya adalah disiplin positif itu anak diajak untuk melakukan sesuatu tepat waktu ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang positif, berbicara sopan santun dan lain sebagainya, itu tanpa ada sebuah ancaman ataupun hukuman. Itu harus sadar dengan sendirinya. Jadi di sini kita tidak perlu menghukum, tidak perlu mengancam, karena
diharapkan apa? Itu akan dengan sendirinya anak tersebut sadar. Tetapi Pak, kadang itu juga ini loh Pak, kalau nggak diancam itu pokoknya repot juga itu Pak. Biasanya kan kayak gitu ya. Tetapi tidak masalah, karena itu kita mulai bertahap mengubah pola pikir kita bersama. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dengan disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pak, merdeka belajar itu nggak belajar ya Pak? Kan banyak juga yang berpikir kayak gitu. Tapi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Dalam artian bukan berarti sekolah tidak bisa membuat peraturan yang bisa memerintah anak, dalam artian untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah, tidak. Tetapi juga anak tersebut bisa cakap dalam memerintah diri sendiri untuk sadar diri, ataupun menumbuhkan sebuah kesadaran pada di dalam diri anak. Selanjutnya, membentuk keyakinan kelas. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti perangkat peraturan. Jadi, apa bedanya keyakinan dengan peraturan itu seperti apa? Jadi peraturan itu, keyakinan itu tumbuh dari peraturan. Jadi adanya misalkan peraturan sekolah membuang sampah pada tempatnya. Oke, terus dibuatlah sebuah keyakinan. Coba saya contohkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu adalah sebuah keyakinan. Terus Pak, kalau peraturannya bagaimana Pak? Sebelumnya misalkan peraturan adalah siswa wajib menghormati guru, itu peraturan. Nah, kalau untuk keyakinannya seperti apa? Keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kata-katanya lebih halus, dan di situ kalau kita melihat tidak ada unsur-unsur paksaan, karena kita meyakini, berarti kan kami siswa, guru, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Jadi sebuah keyakinan kelas itu tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Gitu ya, itu sebuah keyakinan kelas. Nih, yang kedua tentang bekerja. Kami meyakini, ini contoh, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, jadi itu sebuah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lainnya. Jadi kalimat-kalimat yang dibuat itu lebih positif. Intinya itu aja. Jadi sebuah peraturan yang dibuat itu tidak hanya untuk siswanya, tetapi juga untuk kita bersama. Di sini kita ada garis bawahi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima, salah satu contoh. Jadi sama-sama kita yakini, kita sepakati bahwasanya pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi kita antara kelompok kita harus peduli satu sama lain, gitu ya. Itu sebuah keyakinan kelas. Kalau dulu misalkan salah satu contoh, dilarang apa biasanya? Dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan. Nah, bisa kita membuat sebuah keyakinan. Salah satunya bagaimana? Kami meyakini bahwa dengan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, misalkan seperti itu. Ataupun kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas ataupun sekolah. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang
sebuah keyakinan keras yang sifatnya positif. Selanjutnya, nah kita harus tahu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, misalkan Pak Edo itu termasuk saya, itu kebutuhan bertahan hidup. Pasti semua orang seperti itu. Yang kedua, semua orang itu pasti butuh kasih sayang dan rasa diterima. Coba kalau kita di rumah Bapak Ibu, kita nggak disayang istri atau suami, ya repot juga. Mas mana yang lagi pacaran nggak disayang sama pacarnya, ya repot nih Pak Edo ya. Nah itu, makanya semua orang itu butuh kasih sayang, termasuk anak-anak. Kita butuh kasih sayang. Nah makanya ketika anak melakukan sebuah kesalahan di sekolah, kita harus tahu dulu sudahkah terpenuhi 5 kebutuhan dasar itu. Ternyata kayak tadi disampaikan, di rumah itu ternyata sama orang tuanya ataupun mendapat perlakuan yang kurang baik dengan orang tuanya, berarti dia tidak mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan dia itu tidak tersalurkan di rumah, sehingga apa? Dia melakukan sesuatu itu di sekolah. Dia meminta sebuah kasih sayang itu kepada gurunya, ternyata gurunya nggak respect. Akhirnya apa? Melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya tahu, ternyata ini minta disayang nih. Tetapi ketika anak itu minta disayang, di sekolah tambah dihantem, ibaratnya dihukum, akhirnya tidak tersalurkan kasih sayang itu. Sehingga karena itu adalah kebutuhan dasar dari anak, termasuk kita. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, termasuk kita sebenarnya juga butuh pengakuan. Misalkan Bu Elvira, dia misalkan habis ngepel nih, dari ujung sana sampai ujung sana udah bersih, udah rapi. Ternyata ada misalkan tukang kebunnya tiba-tiba datang, Pak, ngomong sama saya, Pak, tadi udah saya pel, Pak, udah dibersihkan rapi. Tanya, terlihat sama Bu Elvira, pasti dia nggak setuju. Loh, ini aku yang nyapu kok kamu yang ngaku-ngaku, kan kayak gitu. Contohnya saya seperti itu. Ya, misalkan seperti itu, tentu kita tidak merasa diterima. Juga seperti itu juga dengan anak. Dia butuh pengakuan bahwasanya kita akui bahwasanya anak itu memang cerdas, anak itu memang disiplin, memang baik, kita akui. Ya. Yang keempat, anak butuh kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu butuh kebebasan, termasuk kita. Kita nggak suka terlalu dikekang. Ada aturan harus seperti ini. Ya, Pak, kan begini Pak, selagi ada yang rumit kenapa tidak? Ya kan? Terkadang kita maunya guru, termasuk kepala sekolah, selagi ada yang saya persulit guru kenapa tidak gitu. Ya. Tapi jangan seperti itu, selagi ada yang mudah maka kita permudah. Dan selagi kita bisa memberikan kebebasan untuk berekspresi kepada anak, misalkan Pak, saya itu mau mengumpulkan tugas, tapi tugasnya saya itu dalam bentuk seperti ini. Gimana Pak? Boleh nggak? Silahkan aja. Boleh. Pak, saya itu bisanya bercerita Pak. Kalau suruh nulis itu repot Pak. Sulit menuangkan. Tapi kalau ngetik WA itu lancar kali Pak aku Pak. Tetapi kalau suruh nulis merangkai kata menjadi sebuah narasi diketik itu atau tulis tangan saya ngeblank Pak. Tapi kalau langsung bercerita bisa. Ya silakan cerita aja. Pakai kamera misalkan. Nah itu karena kemampuan anak itu berbeda, termasuk kita tidak bisa memaksa si A harus seperti ini, B harus seperti ini, tidak bisa. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apakah kita kita tidak merasa senang? Salah satu contoh di Palestina, dia tidak merasa senang karena setiap hari dibombardir, selalu merasa sedih. Pada dasarnya ada kebutuhan dasar mereka itu yang memang harus dipenuhi, termasuk kita. Coba setiap hari kita itu ribut aja, ada kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Ketika di rumah anak-anak itu ribut dengan orang tuanya, dengan teman-temannya, di sekolah juga akan sama, itu akan terguncang. Sehingga apa? Tujuan anak untuk belajar dan seterusnya itu nggak masuk. Materi yang kita sampaikan juga tidak akan pernah masuk. Kenapa? Karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Itu yang perlu kita tahu. Kita harus memahami kebutuhan dasar dari anak, kebutuhan dasar manusia. Kok ternyata anak itu melakukan kesalahan apa? Misalkan
anaknya itu kok datangnya selalu terlambat. Kenapa? Jangan langsung kita marah, jangan langsung kita hukum, tapi kita cari tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi gitu. Selanjutnya, ini posisi kita. 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana Ibu? Yang mana kira-kira? Penghukum itu begini, misalkan menurut Bapak Ibu ini sebagai pemanti aja. Misalkan anak telat nulis ataupun ribut, dilakukan hukuman misalkan membersihkan atau menyapu lokal, itu kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Sudah sesuai atau belum? Nah, jawab aja. Misalkan anak ribut, karena kamu ribut, sebagai bentuk hukumannya kamu menyapu kelas, kan bagus tuh, menyapu kan bagus. Nah, tetapi itu termasuk dalam kategori yang seperti apa, sesuai atau tidak? Menurut Bapak Ibu, tinggal jawab aja. Menurut Bu Elvira, nggak sesuai. Oke. Kalau misalkan Pak Edo, Pak Edo lagi olahraga, anak itu berlari, akhirnya dengan Pak Edo dia diminta untuk berlari keliling lapangan karena sifatnya jam olahraga ya. Nah, kira-kira sesuai atau tidak? Menurut Pak Edo sesuai nggak Pak Edo? Enggak. Atau gimana? Nggak sesuai ya? Oke, salah satu contoh lagi. Misalkan tulisannya anak itu jelek, anaknya itu tulisannya semrawut. Ketika anak tersebut melakukan kesalahan, anak itu diminta untuk terus menulis. Misalkan rajin pangkal pandai sampai 1 lembar. Zaman dulu saya kayak seperti itu. Menurut Bapak Ibu itu sebuah bentuk hukuman yang sesuai atau tidak? Itu kan sejalan itu. Maksudnya biar tulisannya anaknya bagus kan, menurut kita positif. Ya, biar tulisannya bagus Pak, kan tulisannya jelek. Nah, itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Apakah sesuai atau tidak, atau boleh atau tidak? Menurut Bapak Ibu aja, santai aja. Ayo, kan begini, ini masalah ya, yang sering terjadi. Sebenarnya kan ada sisi positifnya dan tidak. Menurut kita kan begitu ya. Jadi anak tersebut tulisannya jelek. Nah, ketika proses belajar anak tersebut dia lari ke sana ke sini, ya toh, lari-lari. Akhirnya kita berikan hukuman dengan menulis biar tulisannya rapi, ya kan? Oke, menurut Bapak Ibu gimana? Sesuai ya? Sesuai karena memang apa? Sejalan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, tetapi apakah boleh Pak? Sebenarnya hal itu tidaklah boleh meskipun itu sesuai. Makanya kalau tetap dilaksanakan Pak, gimana Pak? Nah, kalau mau tetap dilaksanakan ya monggo silahkan, asal jangan sampai melewati batas ataupun tidak relevan dengan kebutuhan anak. Jadi misalkan begini, anak tersebut telat nulis, mengerjakan tugasnya itu telat ataupun enggak ini, ataupun telat datang masuk ke kelas. Terus hukumannya adalah membersihkan WC. Otomatis kan tidak relevan dengan apa? Dengan masalah yang dia lakukan. Nah, sehingga apa? Dia tidak, akhirnya apa? Ketika dia melakukan sesuatu membersihkan WC karena hukuman, dia mengambil sampah karena hukuman, sehingga tidak ada kesadaran di dalam diri anak. Seharusnya bagaimana? Nih, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu ketika anak melakukan kesalahan, diharapkan anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu. Apakah boleh Pak? Tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Contoh yang tadi saya sampaikan, karena saya ini gurunya jadi seperti ini. Nah, apakah kalau sering terjadi seperti itu, tetapi apakah boleh untuk saat ini tidak diperbolehkan? Kemudian yang ketiga, teman. Posisi kontrol guru adalah kita sebagai teman. Apakah boleh? Boleh. Ya, sebagai pemantau aja boleh, tetapi yang lebih efektif yang mana?
yang lebih efektif adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu ya seperti apa? Sebagai manajer adalah kita dengan melakukan restitusi. Restitusi apa? Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana? Kita hanya menuntun anak. Jadi anak sendiri yang menentukan mau dibawa kemana, mau bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Itu anak sendiri, bukan kita. Seringkali kan kita yang menentukan. Misalkan kamu karena kamu terlambat maka kamu akan seperti ini konsekuensinya, ya. Ataupun karena kamu berkelahi dengan kawanmu maka kamu akan bapak hukum ini. Ataupun karena kamu mengotori kelas maka kamu harus nyapu ini. Yang membuat keputusan itu kita. Sering terjadi seperti itu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya yang membuat keputusan itu adalah anak itu sendiri dibantu oleh kita sebagai menuntut anak tersebut. Misalkan seperti ini. Anak membuang sampah di kelas, kemudian kita panggil. Itulah yang namanya nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi harus seperti apa? Ini dia. Nah, misalkan ada anak di kelas membuang sampah sembarangan. Kemudian kita panggil. Ketika kita panggil kita menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Contoh, oh nggak apa-apa nak. Dulu bapak kadang ya kalau buang sampah ya sembarangan. Berarti kan ada kawannya. Biar anak itu ketika anak tersebut berkelahi, jangan langsung, kenapa kamu berkelahi ya? Jangan. Tetapi terus bagaimana? Oh nggak apa-apa nak, karena dulu bapak juga sering berkelahi juga, itu hal biasa, hal lumrah. Kenapa kamu berkelahi nak? Karena itu diejek sama kawan pak. Oh ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Ya bapak wajar kalau kamu marah karena kamu orang tersebut diejek, orang itu mengejek bapakmu karena kamu sayang sama bapakmu kan. Nah itu menstabilkan. Jadi tujuan kita adalah di dalam budaya positif itu kita menstabilkan dulu, anak tersebut tenang dulu. Jangan dipanggil langsung tegang, jangan, tetapi kita stabilkan identitas anak tersebut biar tenang dulu, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Misalkan kayak tadi membuang sampah sembarangan, oh nggak apa-apa, dulu bapak juga seperti itu. Mungkin itu menstabilkan dulu, ya. Nah, terus baru kita cari tahu. Kamu tentu punya alasan ya, mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalkan anak buang sampah sembarangan, pasti kamu punya alasan nih, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Pasti anak itu cerita. Oh, kayak itu membuang sampah itu sebenarnya tuh melempar dia loh pak, ini yang gitu. Karena nggak ada tong sampahnya loh pak, makanya saya buang sampah di sini. Ataupun karena mungkin terbiasa di rumahnya saya itu seperti ini ya. Itu kita validasi tindakannya. Jangan langsung kita berikan hukuman, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita validasi tindakannya. Kenapa? Alasannya kenapa sih anak tersebut buang sampah? Alasannya kenapa anak itu berkelahi? Alasannya kenapa anak itu bolos? Alasannya kenapa rambutnya gondrong? Kita validasi dulu. Jadi nggak langsung diberikan hukuman, gitu. Seterusnya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Jadi setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah itu, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, kemarin keyakinan kelas kita kalau kita membuang sampah sembarangan, tentu konsekuensinya seperti apa? Nah, mungkin konsekuensinya saya harus mengambilnya pak, nanti saya menyapu misalkan. Itu konsekuensi yang disepakati di kelasnya. Sehingga apa? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pak, saya tuh pengennya itu menjadi orang yang pembersih pak. Jadi saya nanti akan bersihkan ini, saya sapu, misalnya seperti itu. Itu ditemukan oleh anak itu sendiri solusinya berdasarkan konsekuensi yang disepakatinya. Jadi biarlah anak itu yang menentukan sendiri sesuai dengan kesepakatan. Kita hanya menuntun aja untuk anak-anak tersebut. Ya, menggunakan lagi step. Ya, monggo langsung aja. Kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Ya.
Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, itu menstabilkan. Jadi anak yang gagal, kamu itu bodoh banget ataupun kamu itu tidak boleh. Ya, kok beli ngerang, nah itu tidak boleh. Karena mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu menstabilkan identitas. Memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa? Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya, itu kita validasi. Untung aja kamu kamu cuma ngejek, untung kamu nggak sampai memukul lah itu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu ya. Akan mengalir dengan sendirinya, anak itu akan bercerita tentang masalahnya. Seperti tadi di rumah dibully atau seperti apa. Validasi tindakan yang salah, ini yang salah. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga kita, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama, itu validasi tindakan tadi, tindakan anak yang salah tadi. Selanjutnya kita kembali di sini ya, menanyakan keyakinan. Jadi sudah kita menanyakan keyakinan, ini sebenarnya menanyakan keyakinan ya. Jadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Di sini kita yakinkan kepada anak. Kemarin kita sudah meyakini bahwasanya kita harus menghormati, kita meyakini bahwasanya kita harus menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, kita meyakini bahwasanya kita harus tetap menjaga kekeluargaan dengan satu sama lain. Nah, itu menjaga keyakinan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Terusnya karena waktu membatasi kita, sudah jam 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.